Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang listrik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis dan buku catatan kalian ya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai belajarnya pada hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa diklik like, lalu klik subscribe, dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Ditunggu komen dari kalian. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang listrik. Di sini listrik itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya listrik statis dan ada yang namanya listrik dinamis. Sekarang kita bahas dulu tentang listrik statisnya. Dari pengertiannya sendiri, listrik statis itu merupakan sifat kelistrikan suatu benda tanpa memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Sesuai dengan namanya, statis, berarti tidak memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Nah, di listrik statis ini kita akan bahas tentang muatan atom dan jenis muatan listriknya. Seperti yang kita ketahui, muatan atom itu terbagi menjadi tiga. Ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang netral. Oke, yang positif terlebih dahulu. Yang positif itu dinamakan dengan proton. Nah, atom yang bermuatan positif itu protonnya di sini kita simbolkan sebagai P. Protonnya itu lebih banyak jumlahnya daripada si elektron. Oke, sedangkan atom yang bermuatan negatif dinamakan dengan elektron. Di sini kita simbolkan E. Elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Nah, sedangkan yang netral, yang netral atau yang tidak bermuatan itu dinamakan dengan neutron. Di sini atom yang tidak bermuatan atau netral itu jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, seperti itu. Oke, ini untuk listrik statis. Nah, untuk yang listrik dinamis, sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan namanya, listrik dinamis, maka pengertiannya itu merupakan sifat kelistrikan suatu benda yang memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Berarti antara listrik statis dan dinamis itu saling bertolak belakang. Nah, itu merupakan penjelasan singkat untuk di bagian awal dari listrik statis dan listrik dinamis. Selanjutnya kita akan bahas secara lengkapnya. Satu-satu kita bahas listrik statis dan listrik dinamisnya, seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan secara singkat tentang listrik statis, mulai dari pengertiannya sampai ke muatan atomnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat muatan listriknya pada listrik statis. Yang pertama, jika muatannya sejenis maka akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika berbeda jenis maka akan saling tarik-menarik. Nah, muatan yang dapat berpindah itu hanya muatan yang negatif atau yang dinamai dengan elektron. Nah, besarnya gaya tolak atau gaya tarik muatan itu dinamakan dengan gaya Coulomb. Gaya Coulombnya ini punya rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Oke, atau mudahnya supaya mudah diingat, rumusnya adalah F sama dengan kaki retak-retak, itu mudahnya. Oke, K Q1 Q2 per R pangkat 2. Ini untuk rumus hukum Coulomb pada listrik statis. Ini rumus umumnya. Nah, selanjutnya ada tentang medan listrik. Medan listrik ini merupakan ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya listrik. Oke, sifat-sifat garis gaya listriknya, jika muatannya positif, maka arah garis gaya listriknya keluar dari muatan. Sedangkan yang negatif,
arah garis gaya listriknya masuk ke dalam muatan. Oke, jika digambarkan jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih digambarkan seperti itu ya. Oke, untuk rumus medan listrik E sama dengan F per Q. Oke, dimana F-nya itu kan tadi ke ini ya, rumus yang ini. Rumus yang ini F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maka coba kita masukkan K Q1 Q2 per R kuadrat per Q lagi. Oke, maka di sini Q-nya kita anggap Q1 dan Q ini sama, jadi kita coret, bisa kita coret. Maka rumusnya menjadi E sama dengan F per Q atau K dikali Q per R pangkat 2. Seperti itu. Itu untuk rumus medan listrik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang listrik dinamis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan listrik dinamis. Listrik dinamis dari pengertiannya sendiri itu merupakan sifat kelistrikan suatu benda yang memperhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Tadi sudah dibahas sebelumnya ya, jika listrik dinamis dan listrik statis itu memiliki perbedaan itu atau berlawanan sifat seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa rumus, cukup banyak rumus yang akan kita bahas. Yang pertama dulu dari rumus arus listrik. Arus listrik. Rumus arus listrik itu merupakan I sama dengan Q per T. Jika kita buat segitiganya, maka yang di atas sini Q, sini I, dan yang di sini T. Oke. Ini segitiganya. Jika yang kita ingin cari si Q-nya, maka rumusnya menjadi Q sama dengan I dikali T. Jika yang kita ingin cari si T-nya, maka rumusnya menjadi T sama dengan Q per I. Oke, ini untuk rumus arus listrik. Selanjutnya ada rumus beda potensial. Oke, beda potensial rumusnya V sama dengan W per Q. Nah, kita buat segitiganya lagi. Berarti yang di atas ini W, di sini V, di sini Q. Oke, ini segitiganya. Nah, jika yang kita ingin cari adalah si W-nya, maka rumusnya menjadi W sama dengan V dikali I. Jika yang kita ingin cari adalah si Q-nya, maka rumusnya menjadi Q sama dengan W per V. Oke, kita sudah bahas dua rumus yang ada di listrik dinamis. Ada arus listrik dan beda potensial. Kita lanjut ke rumus selanjutnya. Oke, rumus selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm memiliki rumus V sama dengan I dikali R. Vir. Oke, jika kita buat segitiganya, maka yang di atas V, yang di sini I, yang di sini R. Oke, ini segitiga hukum Ohm. Jika yang kita ingin cari adalah si I, maka rumusnya menjadi I sama dengan V per R. Jika yang kita ingin cari si R, maka rumusnya menjadi
R sama dengan V per I. Nah, ini untuk hukum Ohm. Yang selanjutnya ada hambatan kawat penghantar. Hambatan kawat penghantar di sini punya rumus R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, untuk si kawat penghantar ini itu memiliki rangkaian-rangkaian tersendiri. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian yang paralel. Nah, kita akan bahas di pembahasan selanjutnya tentang rangkaian seri hambatan dan rangkaian paralel hambatan. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian seri hambatan dan rangkaian paralel hambatan. Bisa dilihat dari gambarnya antara seri dan paralel itu beda banget. Jadi yang seri itu biasanya mereka hanya berbaris, berjejer seperti itu. Sedangkan kalau yang paralel bertumpuk. Oke, bisa dilihat ya dari rangkaiannya. Nah, untuk rumusnya juga beda. Untuk yang rangkaian seri hambatan, rumusnya ini di sini karena ada 3, berarti RS atau R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Karena di sini ada 3 hambatan. Nah, pada rangkaian seri maka si I-nya, untuk mencari I-nya itu sama dengan antara I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan untuk V-nya, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, sedangkan untuk yang paralel, rumusnya 1 per RP. Karena paralel jadi saya simbolkan RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena ada 2 hambatan di gambar ini. Oke, jadi menulis si RR ini ya, R-nya ini, jumlah R-nya ini sesuai dengan di gambar ada berapa R-nya. Oke, karena saya di contohnya yang seri ada 3, jadi saya tulis sampai 3. Sedangkan di paralel hanya ada 2, karena di gambarnya cuma ada 2, jadi saya tulisnya sampai R2 saja. Oke, nah sedangkan untuk I-nya kebalikannya, kebalikannya dari hasil seri, berarti I-nya sama dengan I1 ditambah I2. Nah, V-nya berarti V1 sama dengan V2, seperti itu. Oke, ini untuk rangkaian seri dan paralel pada hambatan. Kita masuk ke rumus yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada hukum Kirchhoff. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Oke, jika dituliskan dalam bentuk rumus, maka sigma I yang masuk, ini saya simbolkan M ya, sama dengan sigma I yang keluar. Oke, ngelihatnya dari mana? Kalau dari gambar ini, dari anak panahnya. Nah, ini anak panah yang saya lingkarin merah ini, dia termasuknya masuk, ya, masuk ke titik P-nya ini. Oke, sedangkan yang saya lingkari biru ini termasuknya yang keluar. Jadi di sini I yang masuk ada 3, ya, 2, 3, sedangkan yang keluar ada 2, seperti itu. Oke, ini untuk hukum Kirchhoff. Nah, yang selanjutnya ada energi dan daya listrik. Kita bahas dulu yang energi. Oke, untuk energi punya rumus W sama dengan VIT.
ya. W sama dengan V dikali I dikali T. Kita buat segitiganya. Berarti yang di atas ini W, sini V, sini I, sini T. Oke, jika yang kita ingin cari si V, maka rumusnya menjadi V sama dengan W per I dikali T. Oke, sedangkan jika yang I sama dengan W per V dikali T. Oke, sedangkan yang T, maka rumusnya menjadi, ini kita ke atas ya, T sama dengan W per V dikali I. Oke, ini untuk rumus energi listrik ya. Selanjutnya kita bahas ke materi yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Tadi yang energi listrik kan punya rumus W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, V ini kan tadi merupakan hukum Ohm ya, dengan rumus I dikali R. I dikali R. Ada I lagi, ada T. Berarti ini bisa kita tulis menjadi I pangkat 2 dikali R dikali T. Oke, atau bisa juga ditulis sebagai V kuadrat per R dikali T. Oke, ini untuk yang energi listrik ya. Jadi rumus lainnya seperti ini, penjabaran rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke daya listrik. Rumus untuk daya listrik P sama dengan W per T. Jika dibuat segitiganya, maka yang di atas W, di sini P, di sini T. Nah, jika yang ingin kita cari W, berarti rumusnya menjadi W sama dengan P dikali T. Sedangkan jika yang ingin kita cari adalah si T-nya, maka rumusnya menjadi T sama dengan W per P. Oke, ini rumus dari daya listrik. Oke, nah penjabaran daya listriknya di pembahasan selanjutnya. Nah, yang daya listrik tadi punya rumus P sama dengan W per T ya. Sedangkan di sini rumusnya dari si P bisa menjadi, tadi kan W itu VIT, per T. T sama T nya dicoret, jadi tinggal V dikali I. Oke, ini untuk rumus P. Nah, V nya tadi kan V itu I kali R kali I lagi, maka jadinya I kuadrat kali R. Oke, atau bisa juga ditulis V kuadrat per R. Selesai. Ini pembahasan daya listrik. Berarti sudah selesai pembahasan tentang listrik. Selanjutnya kita akan bahas keterangan-keterangan dari simbol-simbol rumus, semua rumus yang sudah kita pelajari. Oke, dari yang tadi hukum Coulomb ada F. F itu merupakan gaya Coulomb ya, satuannya Newton. Oke, lalu ada K. K itu konstanta
Oke, konstanta Coulomb nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, lalu ada Q. Q itu merupakan muatan. Satuan dari muatan Coulomb. Lalu ada R. R itu jarak antar dua muatan. Oke, satuan jarak antar dua muatan M. Ya. Selanjutnya di medan listrik ada yang namanya E. E besar. E besar ini merupakan kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Oke. Lalu kita lanjut ke arus listrik. Di sini ada yang namanya I. I itu arus listrik. Satuan arus listrik ampere. Lalu ada T kecil. T kecil itu selang waktu. Satuannya second. Lalu ada V. V itu tegangan atau energi potensial atau beda potensial listrik. Satuannya volt. Lalu ada W. W itu merupakan energi listrik. Satuan energi listrik joule. Ya. Lalu ada R besar. R besar ini merupakan hambatan. Satuan hambatan itu ohm atau simbolnya seperti ini. Oke. Lalu ada rho. Rho itu hambatan jenis kawat. Satuannya ohm m. Ya, lalu ada L. L itu panjang kawat. Satuannya m. Oke, lalu ada A besar. A besar itu luas permukaan kawat atau luas penampang kawatnya. Maka satuannya meter persegi. Oke. Lalu tadi ada lagi energi listrik. W tadi sudah energi listrik, R juga sudah hambatan. OP. P itu merupakan daya listrik. Satuan daya listrik watt atau disingkat W. Telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Gimana? Semuanya paham? Semoga paham ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, listrik yang kita bahas kali ini itu terbagi menjadi dua. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Listrik statis itu listrik yang tidak memperhatikan aliran listriknya. Sedangkan listrik dinamis itu merupakan listrik yang memperhatikan aliran listriknya. Seperti itu. Jadi antara statis dan dinamis memiliki sifat yang bertolak belakang. Oke. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum